Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Fauziah, NPM 2101081004. Saya dari Fakultas Ilmu Keguruan, Prodi Tadris Biologi IAIN Metro. Jadi, materi ini adalah yang akan kita bahas bersama, yaitu tentang sel dan fungsinya. Ini saya mempunyai media pembelajaran, yaitu ini sel-sel hewan. Jadi, apakah itu sel? Mari kita bahas bersama. Jadi, materi ini adalah yang akan kita bahas bersama. Jadi, apa itu sel? Sel adalah unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Dari SD, SMP, dan SMA sudah sering dengar kata-kata sel ini. Setiap makhluk hidup itu tersusun atas sel-sel ya. Ada yang cuma punya satu, namanya makhluk uniselular. Kalau kita nih, punya banyak sel. Namanya itu multiselular. Yang akan kita pelajari apa aja sih? Jadi yang harus kita tahu dari sel yang pertama itu adalah teori-teori mengenai sel. Teori-teori mengenai sel. Yang membawa teori-teori ini adalah biolog-biolog atau ilmuwan-ilmuwan peneliti biologi di masa lampau. Yang pertama kali menemukan sel itu adalah Robert Koch. Robert Koch ini, dia mengamati sayatan gabus. Gabus itu adalah batang kayu yang sudah mati, yang biasanya pada masa lampau digunakan untuk menutup botol atau menyumbat botol. Sayatan gabus itulah yang dia amati di bawah mikroskop sederhana, dan dia temukan ada ruangan kecil yang dibatasi oleh dinding. Kenapa ada dindingnya? Karena itu adalah kayu yang sudah mati. Kemudian setelah penelitian Robert Koch itu, barulah bermunculan banyak ilmuwan-ilmuwan lainnya seperti Rudolf Virchow, kemudian Max Schulz, Johannes Purkin, ada Meteor Szechuan, Matthias Kayden, ada juga Felix Dujardin, Robert Brown, dan kemudian sampai akhirnya ada Waston and Crick ya. Jadi Waston and Crick ini adalah cikal bakal berkembangnya ilmu biologi molekuler. Biologi molekuler adalah ilmu yang mempelajari mengenai DNA, RNA, materi genetik, dan rekayasa genetika, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi cikal bakalnya adalah penelitian si Waston and Crick ini. Jadi kita bisa baca-baca mengenai teori sel ini, yang penting itu kita tahu kata kuncinya. Teori-teori singkat dari setiap tokoh-tokohnya. Tidak perlu dihafalkan tahunnya. Yang penting itu tahu inti dari teori yang mereka temukan. Oke, ini teori-teori mengenai tokoh-tokohnya bisa dibaca-baca lagi ya. Oke, next. Sekarang kita akan langsung masuk ke struktur selnya. Sekarang kita ada dua gambar di sini. Yang sebelah kiri ada sel hewan dan yang sebelah kanan ada sel tumbuhan. Apa perbedaan yang mencolok? Perbedaan yang mencolok adalah, nah ini, kaku. Bentuknya itu kotak-kotak. Kenapa? Karena ada namanya dinding sel. Nah, dinding sel hanya ada pada tumbuhan. Kita lihat perbedaan antara tumbuhan yang terlihat sekali. Kalau tumbuhan itu ada dindingnya, makanya dibentuk seperti ini ya. Bentuk sel tumbuhan itu keras, kaku, solid. Kenapa? Karena dilindungi oleh sel yang tersusun atas materi dasarnya, itu adalah selulosa. Kemudian ada juga hemiselulosa. Hemiselulosa kemudian ada yang namanya pektin, kemudian ada lignin, pektin, dan lain-lain. Nah, susunan-susunan inilah yang menyebabkan dinding sel. Dinding sel pada tumbuhan itu keras, kaku, padat, sehingga batang-batang tumbuhan seperti yang kita lihat bentuknya keras. Itu kenapa? Karena ada dinding selnya. Nih, kalau kita nih hewan dan manusia tidak menghasilkan enzim pemecah selulosa, tidak punya enzim selulosa, makanya kita kalau makan tumbuhan seperti makan kangkung, makan bayam, nanti kita kunyah, nanti keluarnya bentuknya seperti itu juga. Kenapa? Karena tidak mempunyai enzim pemecah selulosa itu. Hanya hewan-hewan pemakan rumput seperti sapi, kambing itu yang ada enzim selulosa. Itu pun enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang menjadi flora alami yang ada di dalam lambung mereka. Jadi secara alami hewan dan manusia itu tidak mempunyai enzim pemecah selulosa. Oke, itu perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua itu adalah vakuola. Jadi tumbuhan itu mempunyai vakuola yang besar. Ya kalau hewan sekalipun ada vakuolanya itu kecil, itu pun biasanya terdapat pada makhluk-makhluk yang dulunya masuk kelas animalia, itu protozoa. Sekarang itu udah bisa sih, bukan masuk hewan lagi ya. Dia ya protozoa ini mempunyai vakuola. Vakuola itu ada dua macam. Yang pertama vakuola makanan.
vakuola makanan ini fungsinya untuk mencerna makanan. Kemudian yang satunya vakuola denyut atau vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil ini fungsinya adalah untuk proses ekskresi atau pengeluaran. Sekalipun ada pada hewan, vakuolanya itu kecil, tidak sebesar. Ya, vakuolanya kecil, tidak sebesar ini ya. Kemudian perbedaan berikutnya, dia namanya adalah kloroplas. Kloroplas ini hanya ada pada tumbuhan yang fungsinya untuk melakukan fotosintesis. Kemudian kalau pada hewan, yang ada pada hewan tetapi tidak ada pada tumbuhan itu adalah lisosom dan sentriol dan lain-lain. Kalau pada hewan, ukurannya itu lebih kecil. Kenapa? Kalau tumbuhan lebih besar karena di tumbuhan ada yang tadi namanya vakuola ya. Vakuolanya pada tumbuhan itu gede, makanya dia ukurannya jadi lebih besar daripada sel hewan. Kemudian ada lisosom. Lisosom ada pada sel hewan saja, tidak ada pada sel tumbuhan. Next, ada plastida, tidak ada pada hewan. Plastida itu hanya ada pada sel tumbuhan. Plastida inilah yang nanti akan terbagi menjadi ada kloroplas, chromoplast, dan leukoplas, ya dan lain-lain hanya ada pada tumbuhan. Kemudian dinding sel. Sel hewan tidak punya. Jadi kalau sel hewan paling luar itu hanya membran sel, tidak ada lagi. Tidak ada lagi dinding sel di luarnya. Kalau sel tumbuhan double. Setelah membran sel, ada lagi dinding sel. Hewan cuma punya membran saja. Kalau double itu di sel tumbuhan. Dia ada membran, kemudian ada dinding sel. Kemudian sentrosom atau sentriol. Sentriol ini fungsinya untuk mengatur proses pembelahan sel. Dan hanya ada pada sel hewan. Tumbuhan tidak punya. Bentuknya karena sel hewan tidak dilindungi oleh dinding, maka dia hanya punya membran. Dia bentuknya tidak tetap. Tumbuhan karena dilindungi oleh dinding sel dan fungsi vakuola itu tadi fungsinya menjaga tekanan kultur. Maka bentuk sel itu tetap. Nah ini vakuola tidak ada pada hewan, sekalipun ada. Ukurannya itu lebih kecil. Ada vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Kalau pada tumbuhan ada dan besarnya dan fungsinya dia adalah untuk menjaga tekanan turun. Tekanan turun itu adalah tekanan yang muncul karena masuknya air. Itu perbedaan antara hewan dan tumbuhan. Sekarang kita lihat perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik. Pro itu arti katanya adalah belum. Kariotik adalah membran inti. Ya, membran inti atau membran pembungkus penutup nukleus. Berarti kalau prokariotik itu belum atau tidak punya membran nukleus. Siapa saja sih yang termasuk prokariotik? Prokariotik itu ada dua, yaitu siapa saja, yakni bakteri dan cyanobacter. Ini masuk ke dalam kingdom apa? Kingdom Monera. Jadi hanya kingdom Monera yang prokariotik. Selain kingdom Monera, semuanya sudah eukariotik. Eukariotik itu ada membran intinya, jadi materi intinya betul-betul terpisah dari sitoplasma. Sementara kalau tidak ada membran intinya, sehingga materi inti akan bercampur dengan sitoplasma. Itu perbedaan dasarnya. Selanjutnya selengkapnya ini dia. Kalau prokariotik, karena dia monera dan seluruh monera itu uniseluler, kemudian dia juga belum kompleks semuanya organel nukleusnya, maka ukurannya biasanya lebih kecil daripada eukariotik. Kemudian penutupnya kalau prokariotik setelah membran itu ada yang namanya kapsul. Kapsul itu bentuknya seperti lendir atau gel yang padat. Kalau eukariotik pada hewan tidak punya penutup, tidak punya penutup sel. Setelah membran, ya sudah nggak ada apa-apa lagi. Kalau tumbuhan ada setelah membran, penutupnya adalah dinding sel. Kemudian kita lihat pada prokariotik itu organelnya lengkap. Dia ada mitokondria, dia ada kloroplas, dia ada retikulum endoplasma, dia ada Golgi dan lisosom. Jadi fungsi-fungsinya yang menghasilkan energi pada prokariotik itu digantikan oleh organel mesosom. Kemudian kloroplas dia tidak punya, jadi untuk autotrof melakukan fotosintesisnya dengan klorofil saja. Dia punya klorofil, tapi tidak punya kloroplas. Dia ribosom. Ribosom itu ada karena menghasilkan protein. Kalau vakuola itu tidak punya, badan Golgi pun tidak ada, lisosom juga tidak ada. Kemudian DNA-nya juga kalau prokariotik dia DNA-nya bentuknya sederhana, seperti cincin sirkularia bulat itu, ya bentuknya bulat seperti cincin biasa. Dan biasanya itu disebut dengan plasmid. Dan DNA pada bakteri biasanya kita sebut plasmid. Perbedaan dasarnya sekarang kita lihat sel-sel eukariotik.
Nah, ini bentuknya, strukturnya ini setiap sel. Setiap sel itu ada dasarnya, harus mempunyai inti sel, mempunyai sitoplasma, dan mempunyai membran sel. Ya harus punya membran sel, walaupun nggak dinding, nggak punya penutup lainnya. Yang penting mempunyai membran sel untuk melindungi materi-materi yang ada di dalamnya. Semua yang ada di dalam membran sel itu kita sebut sitoplasma atau organel-organel. Jadi nanti yang pertama kita lihat nih, itu inti sel. Inti sel itu isinya adalah materi-materi genetika, seperti DNA, RNA gitu. Jadi inti sel fungsinya untuk mengatur semua kegiatan sel atau membawa materi genetik, materi keturunan. Selanjutnya adalah sitoplasma. Dan organel-organelnya, jadi ini sebenarnya inti sel itu termasuk di dalam sitoplasma. Sitoplasma ini isinya adalah cairan dan organel-organel. Salah satu organel itu adalah nukleus. Nah, kita lihat cairan dulu nih. Kita bahas sitoplasma. Katanya isi cairan. Cairan itu apa aja sih? Jadi, isi cairan itu adalah 85% cairan sitoplasma itu adalah air. Sisanya 15% itu terbagi menjadi sekitar 10%-nya itu adalah protein. Kemudian ada 2%-nya itu adalah lemak. Kemudian 1%-nya ada karbohidrat dan 1%-nya lagi adalah asam nukleik. Nah, ini adalah komponen penyusun cairan sitoplasma. Kemudian organel-organelnya apa saja? Ini dia, kita lihat ada banyak sekali organel-organelnya, yaitu di dalamnya ada nukleus. Itu mengatur seluruh kegiatan atau seluruh aktivitas sel. Kemudian ada ribosom, berfungsi untuk menghasilkan atau mensintesis protein. Di sini kita bisa bayangkan, jadi kalau misalkan ini adalah nukleus, biasanya nempel pada membran nukleus itu ada saluran berkelok-kelok, namanya retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu biasa dilingkar dengan RE. Kalau RE kasar, berarti dia bertaburan bintik-bintik kecil. Bintik-bintik atau titik-titik kecil itu namanya adalah ribosom. Fungsi RE kasar adalah transportasi atau mengangkut protein. Jadi yang menghasilkan protein adalah ribosom. Proteinnya nanti diangkut oleh RE kasar. Diangkut mana? Yaitu ke badan Golgi. Tapi sebelum kita ke badan Golgi, kita lihat ke retikulum endoplasma yang tidak bertabur ribosom, yaitu namanya RE halus. Fungsinya adalah untuk sintesis lemak. Nah, kita kembali ke ribosom, kan tadi sintesis protein, nanti hasil sintesisnya diangkut oleh RE kasar. RE kasar akan membawa proteinnya menuju ke badan Golgi. Kemudian proteinnya dikemas akan menjadi enzim K atau menjadi hormon K. Lalu kemudian hasil pengemasan itu akan diekspresikan oleh si badan Golgi melalui vesikel. Kemudian ada mitokondria. Fungsinya adalah untuk menghasilkan energi melalui proses oksidasi atau proses respirasi sel. Karena mitokondria menghasilkan energi, mitokondria sering dijuluki sebagai the powerhouse. Selanjutnya, ada juga lisosom yang hanya ada pada hewan. Fungsinya adalah untuk pencernaan intrasel atau menghancurkan zat-zat yang tidak baik untuk sel. Jadi kalau ada benda-benda atau zat berbahaya yang akan masuk ke sel, akan menghasilkan enzim hidrolitik untuk menghasilkan zat-zat tersebut. Proses penghancuran pakai enzim hidrolitik bisa melalui peristiwa endositosis maupun eksositosis. Kemudian sentriol berperan untuk proses pembelahan sel. Hanya ada pada hewan ya. Kemudian mikrotubulus itu mengatur pergerakan sel. Dari sel hidup bisa bergerak walaupun hanya sedikit, dan vakuola. Selanjutnya, vakuola itu menjaga dan mempertahankan tekanan tubur sel. Karena setiap kali ada air yang masuk, itu akan membuat tekanan tubur sel naik. Supaya tekanan tubur tidak terlalu tinggi, ada vakuola yang menjaga dan mempertahankan tekanan tubur sel tubuhan. Kemudian ada plastida. Plastida itu terbagi menjadi ada kelas kromoplas, leukoplas, dan chromoplast. Selanjutnya itu
Kemudian plastida itu terbagi menjadi kelas chromoplast dan leukoplast dan chromoplast. Lain. Kemudian plastida. Plastida itu terbagi menjadi kelas chloroplast, chromoplast, dan leukoplast. Chloroplast berarti dia mengandung pigmen hijau, klorofil. Fungsinya adalah untuk fotosintesis. Kalau chromoplast mengandung pigmen lain, jadi pigmen pada tumbuhan itu macam-macam. Ada pigmen berwarna biru, itu namanya phycocyanin. Ada pigmen warna merah, namanya phycoerythrin dan phycocyantin, dan lain-lainnya. Membran sel. Membran sel itu berada paling luar, berarti fungsinya itu untuk melindungi dan tempat keluar masuk dan menerima rangsangan. Membran sel tersusun atas yang pertama nih, kita lihat nih. Ada bulat berkaki, ini adalah kaki, ini bulatnya. Ya, kepala, kaki, kaki, kepala. Ini yang dua lapis. Ini kepala, kaki, kaki, kepala. Nah, ini namanya atau biasa disebut dengan lipid bilayer. Lipid lemak layer dua lapis. Jadi lipid bilayer adalah lemak dua lapis. Tapi dia bukan cuma lemak, tapi ada fosfatnya. Jadi biasa disebut dengan fosfolipid bilayer. Bagian kepalanya tersusun atas fosfat, bagian ekornya tersusun atas lipid. Fosfat ini biasanya disebut gugus hidrofilik. Hidrofilik itu suka air. Kalau lipid itu hidrofobik. Hidrofobik itu takut air. Kenapa susunannya seperti ini? Kepala kaki, kaki kepala berbalikan. Ini dinamakan susunan antifatik. Jadi bagian luar sel dan bagian dalam sel itu sebagian besar tersusun atas air. Jadi karena itulah yang luar sama dalam itu harus fosfat. Yang hidrofil yang suka air. Bagian tengah-tengah adalah ekor yang tersusun atas lipid yang bersifat takut air. Supaya apa? Supaya air tidak bisa sembarangan keluar masuk dari luar atau dari dalam. Jadi fungsi proteksi itu dilakukan oleh si fosfolipid bilayer. Itu fungsi proteksi, tapi kemudian kalau misalkan semuanya tersusun atas lipid bilayer, maka tidak bisa masuk dong fungsi transportasinya. Dilakukan oleh siapa? Oleh protein-protein yang ada. Protein yang ada di tengah-tengah, ada protein yang di tepi-tepi. Kalau yang di tepi gini namanya protein perifer. Kalau protein yang di tengah itu namanya protein integral. Protein integral ini ada pintunya. Ada pintu yang bisa membuka pintu keluar masuknya zat. Jadi protein ini adalah tempat keluar masuknya zat. Fungsi transportasi dilakukan oleh gugus protein di dalam membran sel. Kemudian ada lagi nih, gugus karbohidrat yang namanya liku. Kalau dia melekat pada protein, namanya adalah glikoprotein yang ini. Kalau dia melekat pada lipid, ini nih contohnya. Namanya adalah glikolipid. Fungsinya adalah untuk apa? Untuk menerima rangsang. Jadi yang berfungsi untuk menerima rangsang ada glikoprotein dan ada glikolipid. Jadi gugus penyusun atau komponen penyusun membran, contohnya bermacam-macam, ada fosfolipid, ada protein, dan karbohidrat. Yang fungsinya berbeda-beda, jadi sangat kompleks. Sehingga membran sel bersifat selektif permeable. Artinya apa? Ya, bisa menyeleksi zat-zat manakah yang boleh masuk ke dalam sel, manakah yang harus keluar ya. Jadi ada yang impermeable, ada permeable, semi permeable, selektif permeable. Jadi kalau permeable itu berarti semua zat bisa keluar masuk. Kalau impermeable berarti tidak ada satupun yang bisa keluar masuk tengahnya. Ada semi permeable, berarti ada sebagian zat yang bisa keluar masuk. Tapi kalau semi permeable itu cenderung kepada besar molekul sementara. Kalau sel itu bisa milih, kalau misalkan ada zat besar mau keluar masuk, itu dia bisa masuk ya. Dia bisa menyesuaikan karena dia punya jalan di sini, maka dia bisa memilih sendiri zat mana yang bisa dia masukin, mana yang mau dikeluarin, sehingga dinamakan selective permeable. Sekarang karena erat kaitannya membran erat dengan keluar masuk zat, erat kaitannya dengan sistem transportasi sel. Itu ada transport pasif dan transport aktif. Transport pasif itu ada difusi dan osmosis. Pengertiannya, difusi adalah perpindahan zat terlarut dari larutan dengan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Itu biasa kita sebut dengan larutan pekat. Konsentrasi rendah itu biasa kita sebut dengan larutan encer. Jadi misalkan ada air gula nih, zat terlarut itu gulanya, jadi gula. Misalkan ini air gula.
Gulanya itu akan pindah dari larutan pekat yang kental ke encer. Kita bisa lihat gambarnya. Ya, kita masukkan zat pewarna. Zat pewarna ini adalah zat terlarut. Di sini di daerah ini yang merah-merah. Di mana zat terlarut? Nah, itu banyak sekali. Perhatikan apa yang terjadi kemudian. Larutannya akan berpindah ke tempat yang masih belum tinggi konsentrasinya, sehingga tujuannya supaya seluruh cairan ini mencapai kesetimbangan. Tidak ada yang padat, tidak ada yang kosong, jadi semuanya tersebar. Terus namanya gradien konsentrasi. Nah, kalau osmosis sebaliknya. Kalau osmosis yang pindah airnya bukan zat terlarutnya. Dari mana? Dari konsentrasi rendah. Dari mana? Dari larutan yang encer pindah ke larutan yang konsentrasi tinggi. Pindah ke pekat. Tapi bedanya yang ini melalui membran. Ini ceritanya larutan pekat banyak banget. Ini adalah larutan encer akan menjadi apa? Air dari larutan encer akan pindah ke larutan pekat. Berarti apa yang akan terjadi nanti karena airnya pindah melalui membran? Tinggi air yang di sini akan naik, air yang di sini akan turun. Kenapa? Karena air pindah dari mana? Dari larutan encer ke larutan pekat. Gitu ya. Itu adalah transport pasif. Biasanya pada sel seperti ini. Ini ada sel hewan dan ada sel tumbuhan. Ini ada sel dinding dan ini tidak ada. Jadi yang sel hewan ini ada sel dindingnya dan yang hewan tidak ada. Dan ini adalah gambar sel darah. Kalau misalkan dimasukkan ke hipertonik itu adalah larutan yang pekat. Air akan pindah dari mana ke mana? Kalau larutan air akan pindah dari larutan encer ke larutan yang pekat arahnya. Berarti kalau ini adalah larutan pekat air, akan keluar dari sel ya. Air keluar dari sel, apa yang akan terjadi? Kalau pada sel hewan terjadi yang namanya krenasi atau mengkerut karena air keluar dari sel. Kalau pada sel tumbuhan, membran sel akan terlepas dari dinding sel. Ini namanya adalah peristiwa plasmolisis. Plasmolisis itu biasa terjadi pada tumbuhan-tumbuhan yang dimasukkan ke dalam, yang diberikan pupuk yang terlalu pekat. Ya, yang terlalu pekat menyebabkan air di dalam sel akan keluar dari sel dan menyebabkan membrannya terlepas dari sel. Namanya adalah plasmolaktosis. Larutan isotonik. Arti iso itu sama dengan tidak terjadi apa-apa. Kalau larutan encer sel dimasukkan ke dalam larutan encer, ingat air bergerak dari larutan encer ke larutan pekat. Jadi anggaplah larutan di dalam sel lebih pekat, berarti air akan masuk ya. Kebalikan yang tadi ini. Keluar, yang ini air masuk. Kalau air banyak masuk, apa yang terjadi? Terjadi perpecahan sel. Kalau sel darah namanya adalah hemolisis, sel darah pecah ya. Kalau pada tumbuhan yang terjadi adalah turgid. Turgid itu adalah tekanan tubor yang maksimal. Karena ada vakuola di sini. Vakuola menjaga tekanan tubor sel sehingga tidak terjadi pecahnya sel. Yang terakhir adalah transfer aktif. Transfer aktif itu adalah transport yang melawan gradien konsentrasi. Jadi misalkan nih, ini pompa NaK. Itu gambarnya yang sudah saya lingkari warna merah. Jadi kalau misal sodium itu yang berwarna orange itu. Bandingkan ya, sodium itu di luar sudah banyak sekali. Seharusnya kalau ditransfer pasif harus diseimbangkan supaya di luar tidak terlalu banyak Na dan di dalam tidak terlalu banyak K. Tapi justru walaupun sodium banyak di luar, malah sodiumnya dikeluarin. Tujuannya apa? Supaya terjadi proses polarisasi. Contoh lain dari transfer aktif tadi sudah disinggung ya, yaitu enositosis dan eksotisosis. Sudah selesai pembahasannya, tuntas. Jika kurang jelas dengan penjelasan saya, dan apabila perkataan saya ada yang salah, saya mohon maaf. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.